Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nelvi. Selamat Waalaikumsalam siang, Bu Ibu. Caca. Siang Bu Caca. Selamat siang menjelang sore hari ini ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari Siang ini, Bu? menjelang sore. Alhamdulillah Bu Caca, walaupun agak sedikit eh, kurang fit, tapi rasanya lebih fit lagi, lebih tidak fit lagi kalau misalnya masalah yang di kepala ini belum disalurkan, belum diceritakan sama Bu Caca. Oh ya, Mbak. Apakah ada masalah, apa itu masalahnya akan kita bicarakan hari ini, pada kesempatan kali ini, Bu? Ya ini Bu, kita kan nih sebagai CGP. Nah, CGP ini menurut saya nih bebannya beban apa ya, beban mentalnya agak berat juga soalnya kalau misalnya pembelajaran di kelas masih begitu-begitu saja tanpa dipersiapkan dengan maksimal, eee, rasanya agak gimana gitu, ndak ada perbedaan ya antara kita guru penggerak dengan dulu kita sebelum guru penggerak. Jadi kalau yang saya inginkan Bu Caca ini yang mau saya diskusikan dengan Ibu, gimana nih caranya kita bisa menyiapkan pembelajaran yang semenarik mungkin. Tentu kan butuh persiapan, sementara waktu untuk membuat persiapan itu tidak mudah. Kemudian kita juga punya aktivitas lain selain mengajar seperti misalnya di rumah, terus kegiatan CGP dan yang lainnya. Tuh ada ndak Bu, gimana, supaya, CGP kita berjalan lancar, kemudian, eee, apa namanya Bu, eee, pembelajaran di kelas kita tetap kreatif, inovatif, dan menarik bagi siswa. Pokoknya berpusat pada siswa lah. Gitulah Bu. Wah ya, Bu, perbincangan sekali hari ini ya, Bu. Jadi, tadi itu kan kita sebagai CGP mungkinnya banyak sekali kegiatan kita ya, Bu, kegiatan tugas, dan juga sebagai guru-guru, sebagai ibu rumah tangga ya, Bu. Jadi, bagaimana nantinya strategi kita dalam merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran kita yang lebih menarik dan kreatif di kelas. Nah, sebelum itu saya ingin Iya. bertanya terlebih dahulu, apa tujuan yang ingin kita capai dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, Bu? Iya Bu Caca, pokok saya ingin, oh, kelas saya itu menjadi kelas yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Otomatis kalau ingin pembelajaran yang menarik dan, bagi siswa tentu harus dipersiapkan. Kalau misalnya tidak dipersiapkan tentu yang bisa kita lakukan di kelas hanya mengajar dengan metode ceramah saja. Yang ada murid bosan, dan mengantuk gitu Bu Caca. Jadi tujuannya bagaimana saya bisa membuat kelas yang menarik, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa di tengah-tengah kesibukan kita sebagai CGP. Jadi Jadi, bagaimana cara menyiapkan pembelajarannya gitu, Bu, dalam waktu yang singkat? belajar gitu ya, Bu. Jadi kita membuat perencanaan terlebih dahulu dengan modul ajar dan juga nantinya kita bisa menentukan dari model atau metode apa yang akan kita gunakan di kelas agar itu lebih menarik lagi. Nah, jadi sekarang itu apa yang sudah Ibu lakukan terhadap pembelajaran Ibu di kelas? Apa yang sudah Ibu lakukan, Mmm, yang Ibu terapkan seperti itu? yang sudah saya terapkan itu, saya mengorganisir materi pembelajaran itu dalam bentuk, PPT, Ya. kemudian nanti kayak saya selipkan dengan video-video pembelajaran ataupun dengan, musik, eee, dan langkah-langkah kerjanya sudah ada di dalam PPT, kemudian LKPD-nya saya print-kan, dibagi ke siswa, cuma dalam mempersiapkannya ini loh Bu Caca, misalnya membuat PPT-nya, kemudian memprint LKPD-nya. Kalau misalnya di sekolah di-print, kadang pulang sekolah kita harus langsung ke rumah, karena mau ada Zoom gitu kan. Jadi yang dalam seminggu itu paling yang ada dipersiapkan itu paling kok 3 hari gitu Bu Caca. Jadi ini mungkin
terkendala waktunya mungkin yang singkat ya Bu, karena banyaknya aktivitas kita sebagai seorang guru dan juga guru penggerak. Tadi juga sudah bagus apa yang disampaikan tadi. Dari perencanaan yang dibuat itu ada membuat PPT yang menarik nantinya, ada juga menyediakan video-video pembelajaran, dan juga ada LKPD. Itu sudah menarik sekali itu dalam pembelajaran. Mungkin ini waktunya saja terkendala ya Bu. Oh iya Bu, Seperti itu jadi yang saya kekurangan waktu sampaikan dari untuk tadi. menyusun, Terkendala waktu. memikirkannya gitu. Oh iya, seperti itu. Jadi dari skala 1 sampai 10 itu di posisi mana Ibu dalam melakukan pencapaian yang Ibu harapkan ini? Dari posisi mana Ibu? Masih di Keberhasilan Ibu dalam posisi mencapai. di posisi 6 lah Bu. Oh ya, berarti sudah hampir mantap. Cuma ini terkendala waktunya saja. Nah, dari yang sampaikan tadi, mungkin ada kekuatan Ibu mungkin untuk mencapai tujuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif tersebut, apakah ada kekuatan Ibu seperti itu? Oh, kalau yang untuk mengatasi misalnya untuk memprint LKPD kan, karena tentu kalau memprintnya bukan di jam pelajaran Bu Caca, tentu harus pulang sekolah dulu. Sementara pulang sekolah kita harus ke rumah. Nah, cara mengatasinya ya saya udah beli printer di rumah. Jadi bisa di-print malam-malam untuk pembelajaran besoknya. Cuma yang untuk memikirkan apanya ini Bu Caca, kegiatan pembelajaran untuk besoknya gitu kan tentu butuh waktu, terus mendesain LKPD-nya gitu. Kalau untuk memprint mungkin udah teratasi dengan membeli printer. Nah, terus kalau untuk mengatasi waktunya mungkin kalau untuk sekarang ya Bu Caca ya karena ada teknologi kecerdasan buatan atau AI itu, mungkin bisa menggunakan itu kita Bu Caca supaya cepat untuk mencari soal ataupun materi ataupun gambar dan lainnya. Oh ya, bagus sekali Ibu solusinya telah Ibu sampaikan tadi. Kita bisa menggunakan AI untuk mengefektifkan waktu kita ya Bu, agar karena waktu yang sedikit itu. Dan tadinya Ibu juga telah menyampaikan tadi Ibu sudah membeli printer, sudah menyediakan printer di rumah, itu juga sudah bagus. Ibu bisa juga nanti mungkin menyambilkan kerjanya di rumah dengan memprint. Oh ya, seperti itu ya Bu. Kemudian uh, apa rencana yang ingin Ibu lakukan agar perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan ke depannya? Apa ada strategi khususnya, Bu? Ya mungkin kayak yang tadi Bu Caca yang saya sebutkan tadi, untuk saat ini mungkin masih lebih mengandalkan AI dulu untuk mengefisienkan waktu karena waktu singkat. Jadi nanti mungkin kalau udah selesai CGP baru kreasi dari kita yang lebih banyak lagi. Ya, kreasi yang bagus sekali. Nah, kapan Ibu akan mulai melakukan tindakan tersebut? Mulai nanti saya akan persiapkan Bu Caca untuk pembelajaran besok dan seterusnya. Ya, ya, bagus sekali Ibu. Ibu langsung saja nantinya akan menerapkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi dengan solusi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi dari apa yang telah sampaikan tadi, apa ada ukuran keberhasilan dari rencana yang ingin Ibu lakukan ini? Skalanya lagi Bu, yang telah Ibu laksanakan mungkin lebih tinggi skalanya dari yang tadi Bu, setelah Ibu melakukan hal ini. Oh, mungkin akan lebih ini Bu, akan tujuan pembelajarannya lebih tercapai semuanya. Kalau biasanya kan kalau kita lihat kan kesuksesannya itu berapa persen dari siswa yang mengerti yang kita ajarkan. Nah, tapi kalau misalnya kalau udah menggunakan teknologi AI terus pembelajaran yang bervariasi atau berdiferensiasi, mungkin semua anak sudah mencakup
gaya belajarnya, sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan tuh bisa diterima atau dicapai oleh semua siswa. Ya, Semua benar siswa. sekali. Ya, kita sebagai seorang guru itu ya kita berharap sekali anak-anak kita nantinya dapat tercapai lah tujuan yang sebenarnya kita harapkan nantinya. Jadi dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu membutuhkan dukungan atau bantuan dari tindakan yang akan Ibu lakukan itu? Atau siapa mungkin, atau ada orang yang mungkin yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan yang ingin Ibu capai ini? Iya Bu Caca, ini yang kalau ini kan di sekolah nih kita kan ada kelas 5 misal ada 3 kelas. Ada 3 kelas 5A, Ini ada 5B, rombelnya Bu. 5C. 3 rombel. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan teman guru kelas 5 itu untuk membuat ini Bu Caca, membuat modul ajar dengan lengkap beserta LKPD-nya. Jadi nanti misalnya dalam minggu ini saya membuat dalam minggu ini, yang guru kelas 5B membuat minggu ketiga, yang guru kelas 5C membuat minggu keempat. Jadi beban kita berkurang kalau kita berkolaborasi ya Bu Caca ya. Iya, itu bagus sekali, Bu. Itu juga salah satu solusinya ya, Bu, bisa berkolaborasi bersama guru-guru. Karena kan ada 3 kelas tadi, bisa saling membantu, Ya. bisa saling berkolaborasi dan berkontribusi dalam membuat perencanaan ini secara bergantian nanti saya jadi seperti itu. Ini bisa juga sebagai solusi ya, Bu, nanti untuk Ibu. Dan selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi kita ini, Bu? Oh, kalau untuk saat ini mungkin Bu Caca, saya akan melaksanakan eh, pembuatan modul ajar atau perencanaan pembelajaran yang inovatif itu pakai AI dulu, baru saya konsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat jadwal pertemuan dengan guru sesama guru kelas 5 untuk membuat disepakati harinya, jamnya, terus waktunya kok berapa lama untuk membuat perencanaan pembelajaran ini. Iya. Jadi dari apa yang tadi Ibu sampaikan dapat kita simpulkan adanya fungsi dengan menggunakan AI dan juga dengan berkolaborasi bersama rekan guru. Semoga nantinya permasalahan yang tadi disampaikan tadi dapat diselesaikan dengan baik dan terencana juga dengan lebih baik lagi di kelas. Sekian pertemuan kita pada hari ini, Bu. Kalau ada salah dari Iya, saya Bu. mohon maaf. Makasih banyak Bu Caca. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Caca. Waalaikumsalam Bu Melsi. Ya, selamat sore. Gimana nih kabarnya sore ini? Selamat sore juga Bu. Alhamdulillah sehat sore ini Bu. Aku bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Caca. Nah, di kesempatan kita yang dalam waktu sekitar 10 atau 15 menit ini, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Caca? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya Ibu. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam pembelajaran saya tentang nilai agama anak-anak kita Bu. Setiap pagi itu rutin saya selalu bertanya kepada peserta didik saya di kelas tentang siapa yang sholat subuh tadi pagi. Nah, sebagian kecil saja yang menjawab Ibu. Kadang cuma sepertiga dari seluruh jumlah siswa di kelas itu yang sholat subuh. Seperti itu permasalahannya, Bu. Oh iya, padahal sholat itu kewajiban muslim ya. Di kelas Bu Caca tuh muslim semua ya Bu Caca? Alhamdulillah ya Ibu, muslim semua. Kan setiap pagi selalu tanya itu Bu, sholat subuh siapa sholat subuh tadi pagi. Kemudian yang kemarin pun tanya terus siapa yang lengkap sholatnya. Kadang cuma 2 atau 3 orang saja ya Bu yang lengkap sholatnya. Oh iya ya.
Kalau begitu dari percakapan kita ini apa, kira-kira tujuan yang ingin, Bu Caca capai? Begini Bu, tujuan nanti ingin saya capai, saya berharap nantinya peserta didik saya ini dia menganggap kalau itu penting, karena kan itu kalau itu tiang agama. Dan juga saya ingin anak-anak saya itu sholat wajibnya itu lengkap Ibu, itu yang diutamakan terlebih dahulu, sholat wajibnya itu lengkap. Jangankan diminta untuk sholat sunnah saja, tapi yang wajib itu alhamdulillah sudah lengkap, itu yang nanti diharapkan Bu. Oh ya, berarti tujuan Bu Caca itu, supaya anak, sholat semua ya? Jadi terlatih mulai dari dia Iya, kecil, jadi nanti iya. menjadi kebiasaan tidak meninggalkan sholat lagi. Nah, apa manfaatnya yang Ibu Caca dapatkan, jika Bu Caca sudah mencapai tujuan ini? Manfaatnya apa kira-kira Bu Caca? Bu Caca kan Ya Bu, ingin, manfaatnya itu eee, Bu Caca ingin, anak Bu Caca tidak meninggalkan sholat lagi. Jadi setiap pagi, setiap ditanya semuanya sudah nunjuk, sudah melaksanakan sholat subuh. Kira-kira apa manfaatnya nih Bu Caca? ya manfaatnya apabila tujuan itu tercapai nantinya ya saya bisa menyerapkan pendidikan agama dan budi pekerti kepada peserta didik saya di kelas. Manfaatnya akan dirasakan juga oleh peserta didik saya. Mereka bisa lebih disiplin waktu kan Bu, bisa sholat subuh tepat waktu, zuhur tepat waktu, dan bisa bangun lebih pagi lagi. Itu manfaatnya untuk anak saya sih Bu. Iya, itu, setidaknya, Bu Caca sudah menerapkan, apa namanya, profil pelajar Pancasila, nilai, ketuhanan ya. Oh Kemudian ya kalau benar misalnya Bu. anak sudah mhm, kalau misalnya anak sudah sholat subuh, setidaknya sholat itu akan mencegahnya dari perbuatan yang, tidak baik di kelasnya, bisalah untuk mengelola emosinya ya Bu Caca ya. Nah, kira-kira, Iya Bu. eee, tentunya kan Bu Caca sudah mulai, menerapkan atau bertanya terus setiap hari, siapa anak yang sholat. Nah, kira-kira dalam menerapkan, eee, kegiatan itu, apa yang menjadi tantangan Bu Caca untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Caca capai? Oh, tantangannya seperti ini, Bu. Kan ceritanya anak-anak itu dia selalu menjawab dengan alasan itu terlambat bangun lah. Itu bisa saja mungkin terjadi karena kurangnya perhatian orang tuanya mungkin ya Bu, karena tidak membangunkan anak yang sholat. Itulah tantangan saya Bu. Karena kurangnya mungkin perhatian dari orang tuanya, alasan seperti itu, gitu Bu. Ya berarti, kendalanya ada di orang tua ya, Bu Caca, ya? Kalau kita kan sebagai guru hanya di sekolah hanya bisa mengingatkannya saja. Terus, misalnya memberikan cerita-cerita, bagaimana seseorang tuh bahayanya kalau meninggalkan sholat, paling kita bisanya gitu ya, Bu Caca, ya? Berarti ini hubungannya, eee, antara guru dan orang tua, berarti kita harus perlu kolaborasi dengan orang tua. Nah, kira-kira apa yang Bu Caca butuhkan ini untuk, mencapai supaya tujuan Bu Caca itu tercapai, apa yang kira-kira yang Bu Caca butuhkan? Ya, mungkin yang saya butuhkan sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya berkolaborasi bersama orang tua. Karena kan di rumah itu orang tuanya yang bisa mengawasi mereka, Bu. Kita kan cuma bisa mengingatkan saja. Jadi itu saya butuh kerjasama dengan orang tua di rumah dan juga karena kita tidak bisa mengontrolnya di rumah, kan orang tuanya saja bisa mengontrolnya, Bu. Oh ya, berarti, yang Bu Caca butuhkan itu sudah ketemu kan, berarti kita harus berkolaborasi dengan orang tua siswa. Nah, sekarang kira-kira nih strategi apa yang Bu Caca butuhkan, eee, untuk mengatasi siswa yang malas sholat tadi? Strategi khususnya ada ndak kira-kira? Strateginya ya Bu, strateginya mungkin yang akan saya lakukan, saya akan merefleksi kembali kegiatan tentang sholat ini. Kemudian nantinya akan berkonsultasi juga dengan guru agama mungkin Bu ya.
karena ini kan bersangkut paut juga dengan pendidikan agama Islam, tentang sholat, tentang wudhu, dan juga nanti juga akan berkolaborasi juga bersama orang tua. Dan mungkin nanti juga akan membuat buku penghubung sholat Bu, bersama orang tuanya untuk mengontrol anak itu. Ya, berarti strategi yang Bu Caca gunakan itu sudah bagus. Yang mana tadi membuat buku penghubung sholat dengan orang tua. Berarti setidaknya orang tuanya sudah ada tanggung jawab untuk menyuruh anaknya dengan adanya buku penghubung itu ya Bu Caca ya. Bagus sekali strateginya. Kira-kira nih kapan nih strateginya ini akan diterapkan Bu Caca? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin bisa mulai besok diterapkan lagi Bu di kelas nanti. Nah, iya. Bagus sekali Bu Caca. Nah, kira-kira sejauh mana nih? Bu Caca kan udah dapat strateginya tadi. Kira-kira sejauh mana nih mengukur keberhasilan dari strategi yang Bu Caca terapkan ini? Misalnya 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu Caca tingkat keberhasilannya dari strategi ini? Mungkin bisa saja skala 7 atau 8 Bu, karena kan ini baru bertahap-tahap kita sampai pada anak. Iya, bagus sekali langsung Bu saja Caca. Ma, Orienta dicampur air kan, rupanya kayaknya tadi. Menarik sekali Bu Caca perbincangan kita di sore hari ini. Ketika Bu Caca nanti mengimplementasikan strategi yang Bu Caca susun, nah bagaimana hasilnya mungkin Bu Caca 2 hari ke depan atau minggu depan bisa menyampaikannya kepada saya kembali ya Bu Caca, gimana perkembangannya. Demikian Bu Caca ya. Kembali ya. Iya. Demikian percakapan singkat kita ini Bu Caca ya, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan strategi yang Bu Caca terapkan ini bisa berhasil dan mungkin akan melampaui dari target yang Bu Caca harapkan. Demikian Bu Caca ya. Ya, terima kasih Selamat banyak sore Ibu Bu Caca. atas waktunya. Ya sama-sama Bu Caca. Balik coaching hari ini adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Saya menemukan solusi saya sendiri yang saya rasa tepat untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan coach sehingga ide-ide bermunculan saat proses coaching berlangsung. Nah, demikian